Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan pada kita, yang katanya para ulama itu secara akumulatif berdasarkan hadis itu, syukur kita kepada Allah atas 3 nikmat sekaligus. Yang pertama, merasakan iman dan Islam, mudah-mudahan sampai kita mati nanti, amin. Kemudian nikmat kedua adalah nikmat sehat, dan nikmat yang ketiga adalah nikmat cukup. Jadi kalau 3-tiganya hari ini ada pada kita, maka kita sudah menjadi raja. Jadi kita berada dalam iman dan Islam, lalu kemudian yang kedua berada dalam kondisi yang sehat, dan hari ini kita bisa makan, minum, cukup, itu sudah luar biasa. Nah, sedikit saya sampaikan berkaitan dengan sehat itu. Di Imam Al-Munawi itu dalam Faidul Qadir menyatakan begini, khusus untuk sehat ini: madumta tanamu duna muhaddiat wa tastayqidu min yaumika la yukidukal wajh wa taqdi hajatuka duna ayyaksifa auratuka ahad wa tamsi ala qadamaika la yuqadukal azzu fa anta wallah malakun min mulukid dunya Allahumma lakal hamdu. Kata beliau, selama engkau bisa tidur tanpa obat penenang, bisa bangun secara normal bukan karena sakit, mampu buang air besar sendiri tanpa perlu dibantu orang lain membuka auratmu, bisa berjalan dengan 2 kakimu dan tidak mengalami lumpuh, maka demi Allah, sejatinya engkau adalah seorang raja di antara sekian banyak juga raja-raja di dunia itu. Jadi bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmatnya. Kata beliau, ini pelajaran luar biasa. Kalau bapak masih bisa buka baju sendiri, bisa pakai baju sendiri, tidak disuruh sama keluarganya atau orang lain, berjalan dengan 2 kaki, tidak diseret-seret, maka bapak atau ibu adalah raja di antara sekian raja-raja di dunia ini. Maka bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan itu. Sehingga kemudian diingat, ini pesan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atat alaihi sittuna sanatan faqad a'darallahu ilaihi fil umur. Siapa yang sudah diberi umur sampai 60 tahun, maka tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi uzur berbicara tentang masalah umur itu. Artinya kalau sudah umur 60 tahun wajib sudah melakukan ketaatan kepada Allah, fokus full. Jadi tidak ada reason lagi kalau sudah 60 tahun itu. Jadi kalau ada orang bilang, kalau saya nanti umur panjang saya mau begini. Jadi tidak ada reason lagi. Jadi harus full fokus, segala aktivitasnya itu ditujukan dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang sudah umur 60 tahun. Kenapa? Karena sudah banyak an-nadhir yang sudah datang. Jadi katanya Ibnul Jauzi itu, beliau menyebutkan an-nadhir itu sudah banyak datang kalau sudah umur 60 tahun itu. An-nadhir yang pertama adalah rambut sudah mulai putih,
uban. Lalu kemudian an-nadhir yang kedua adalah sudah banyak yang rekan sejawat, rekan seangkatan yang sudah meninggal dunia. Lalu kemudian an-nadhir yang ketiga itu adalah sudah mulai sakit-sakitan. Nah, itu adalah bagian an-nadhir. Jadi jangan sampai kemudian kalau sudah usia 60 tahun kemudian diberikan nikmat oleh Allah, masih bisa bangun, sehat dan sebagainya, itu adalah Anda sebagai seorang raja. Demi Allah Anda adalah seorang raja. Kalau masih bisa pakai baju sendiri, buang air besar sendiri, tidak dituntun orang, itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ada dialog yang cukup inspiratif itu ketika Fudail bin Iyad bertemu dengan seorang yang sudah usianya 60 tahun. Jadi ketemu dengan orang yang sudah usianya 60 tahun itu. Ditanya, "Berapa usianya Bapak?" 60 tahun sudah. Lalu kemudian Fudail bin Iyad, "Masya Allah, luar biasa. Anda berjalan sudah mendekati Allah dan hampir sampai sudah sama Allah." Lalu kemudian orang itu mengatakan, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kita punya Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Lalu kemudian ketika mendengar itu Fudail bin Iyad, "Bapak tahu maknanya innalillahi itu?" "Ya, bagaimana?" Dia tanya sama Fudail, "Gimana itu tafsirannya?" Lalu kemudian Fudail bin Iyad itu mengatakan, "Bila Bapak sudah sadar dan tahu bahwa kita semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap segala nikmat yang sudah diterima di dunia ini, maka Bapak dan Ibu, maka Anda harus siapkan bagaimana nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Itulah orang yang paham betul tentang kalimat istirja, innalillah wa inna ilaihi raji'un itu. Lalu kemudian orang ini bertanya, "Lalu aku yang sudah 60 tahun ini harus bagaimana ya Fudail?" Ya. Dia tanya sama Fudail bin Iyad. "Gampang," katanya, "gampang." Ya. Lalu kemudian Fudail bin Iyad menasihati begini, "Tuhsinu fima baqiya yughfaru laka ma mauda wa ma baqiya, fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta bima mauda wa ma baqiya." Fudail bin Iyad kemudian menasihati, berbuat baiklah di usia 60 tahun, terus berbuat baik, terus berbuat baik. Maka dengan itu nanti diharapkan dosa-dosa Anda yang sudah lalu dan yang akan datang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun manakala Anda sudah usianya 60 tahun masih tetap saja seperti yang dulu, suka maksiat, masih malas-malesan untuk taat kepada Allah, maka nanti Allah akan memperhitungkan dosa-dosa Anda yang sudah lalu dan dosa Anda yang akan Anda lakukan ini. Jadi itu nasihat dari Fudail bin Iyad. Memang masalah umur itu sudah dimulai perubahan itu di usia 40. Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan paling tidak peringatan itu di usia 40, dan kalau dalam hadis ini disebutkan usia 60 tahun. Jadi memang rentang waktunya sebentar kita itu. Jadi kalau di surat Al-Ahqaf ayat 15 itu kan paling tidak kalau sudah usia 40 tahun itu. 40 tahun itu adalah seperti doa yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran itu, berdoa, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Jadi kalau sudah umur 40 tahun itu dimulai, yang paling banyak dilakukan adalah kalau sudah usia 40 tahun, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah, lalu perbaiki bakti kepada orang tua jauh lebih bagus. Lalu setelah itu yang kedua, kalau usia 40 tahun ini, saya pikir ini banyak yang sudah 40 tahun ke atas ini, nanti yang 60 tahun juga sudah ada ya. Jadi yang pertama dilakukan banyak-banyak bersyukur kepada Allah usia 40 itu. Lalu kemudian perbaiki bagaimana baktinya kepada orang tua.
lalu kemudian berpikir beramal yang diridhoi oleh Allah, itu saja, beramal soleh, lalu kemudian mikirkan anak cucunya. Jadi di usia 40 tahun itu sudah mulai mikirkan anak dan cucunya, bagaimana ini ke depan ya. Jangan malah bapaknya yang bermodel, ibunya bermodel, anaknya tidak dipikirin. Itu sudah ada yang begitu masih. Itu umur 40 tahun. Jadi mikirin anaknya, bagaimana nasibnya anaknya nanti, akidahnya, akhlaknya itu. Lalu kemudian banyak-banyak bertaubat, lalu banyak-banyak berpasrah diri pada Allah. Nah, ini sudah di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Nah, kalau di hadis Rasulullah SAW, kalau sudah usia 60 tahun itu sudah gak ada alasan. Kok ini waktu muda dulu bilang nanti kalau sudah agak-agak gimana gitu kan, kalau sudah agak sepuh, agak tua, giliran kalau sudah tua, engkau leso lah Setia, tak bisa. Nah itu makanya nanti di hadapan Allah tidak ada lagi reason, itu tidak ada alasan. Jadi nikmat berupa kesehatan itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini adalah membahas tentang doa setelah tasyahud. Ada banyak doa-doa yang kemudian ditulis di kitab Al-Wabilus Shayyib itu setelah kita tasyahud akhir ya. Jadi kalau sudah innaka hamidum majid atau fil alamin innaka hamidum majid, itu lalu kemudian ada banyak doa yang boleh dibaca dan bisa dibaca sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang beliau tulis di kitab Al-Wabilus Shayyib ini. Di antara doa-doa tasyahud akhir itu, di antara doa-doa setelah kita tasyahud akhir itu sebelum salam adalah doa riwayat dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'in yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu dari kalian duduk tasyahud akhir, maka hendaklah dia berdoa memohon kepada Allah dari 4 perkara. Hendaknya dia berdoa setelah membaca innaka hamidum majid atau fil alamin innaka hamidum majid itu tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir, salah satu doa yang diajarkan adalah meminta kepada Allah 4 hal. Nah, 4 hal itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian dihindarkan dari yang namanya api neraka jahanam, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah azab kubur. Lalu kemudian yang ketiga adalah fitnah hidup dan fitnah mati. Dan kemudian yang keempat adalah fitnah Masih Dajjal atau Dajjal itu. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi doa ini kita baca, salah satu di antara doa-doa yang boleh kita baca adalah bermohon kepada Allah setelah tasyahud akhir itu, memohon kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara ini. Mari kita baca bersama-sama dulu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, ada 4 itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah berdoa agar terhindar dari azab jahanam, neraka jahanam, dan itu sudah sering kita dengar bahasan tentang bagaimana neraka itu. Yang kedua yang nanti akan lebih saya perdalam lagi adalah tentang azab kubur. Kita bermohon kepada Allah agar terhindar dari azab kubur. Lalu kemudian kita berdoa kepada Allah dari fitnah hidup dan fitnah kematian. Jadi
di sini disebutkan yaitu fitnah hidup itu adalah ujian-ujian hidup yang kira-kira membawa bencana pada kita. Kita berdoa kepada Allah terhindar dari itu. Termasuk juga adalah fitnah kematian saat ajal akan tiba, saat maut akan tiba. Jadi memang di sini disebutkan beda antara fitnah kematian dengan adab kubur. Jadi kalau fitnah kematian itu oleh ulama disebutkan adalah peristiwa-peristiwa menjelang kematian. Tapi kalau adab kubur itu adalah pada saat kita berada di alam barzah. Nah, kenapa kita berdoa untuk minta perlindungan kepada Allah dari fitnah-fitnah dunia ini atau fitnah-fitnah kehidupan ini? Luar biasa memang. Akan semakin dan bisa saja muncul. Apalagi kemudian fitnah kematian ini. Nah, fitnah kematian yang dalam hal ini adalah yang perlu diingat. Saya coba baca kitabnya Imam Al-Qurtubi itu, salah satunya di At-Tazkirah itu, beliau menyebutkan tentang bab setan mendatangi orang-orang yang mau meninggal dunia. Pada saat sakaratul maut itu setan itu mendatangi orang yang mau meninggal dunia itu, ya. Dan di situ yang ditakutkan adalah su'ul khatimahnya saat meninggal dunia. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian disebutkan bahwa saat seorang mau meninggal itu biasanya di kanan kirinya itu ada setan yang datang juga. Nah, hebatnya setan itu menyerupai bapak kita yang sudah meninggal, ibu kita yang sudah meninggal, dan bisa menyerupai orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Itu disebutkan di situ. Jadi bapak kita itu lalu kemudian mengatakan, "Cong," bahasanya kalau laki-laki, "Cong, bapak itu sayang sama kamu, sudah ngasih." Orang bapak itu kan yang kita sayangi. Sebenarnya, Cong, agama yang paling baik itu adalah Yahudi. Sudah kamu mati aja dalam keadaan Yahudi. Coba bayangkan sudah dalam kondisi mau mati, yang datang itu adalah bapak kita yang sudah meninggal, yang kita sayang misalnya. Dan setelah itu ibu kita juga di sebelah kiri itu setan menyerupai ibu kita. Lalu kemudian meminta, "Cong," gitu bahasanya, "ibu ini sayang, sudah melahirkan kamu, membesarkan kamu. Ternyata bagus agama yang benar itu, ya, menyerupai itu karena dia sudah mau meninggal dunia adalah agama Nasrani. Matilah dengan agama Nasrani." Apa ndak hebat itu? Jadi setan itu memang mau memproklamirkan dirinya, mau menyesatkan manusia-manusia hamba Allah itu sampai menjelang kematiannya pun mereka melakukan aksi itu. Kalau kita kan kalau tidak siap seperti itu luar biasa. Nah, siapa yang kemudian tidak akan terpengaruh dengan itu kalau kemudian kita tidak kuat? Makanya doa yang kemudian di dalam Quran surat Ali Imran ayat 8 itu salah satunya yang harus kita baca terus. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, jangan engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Jadi inilah doa yang diajarkan kepada kita, juga boleh kita baca dan biasakan berdoa seperti itu. Jangan sampai condongkan kesesatan, karena di akhir hidup kita, hatta sudah mau meninggal dunia, setan masih beraksi gitu. Bagaimana kalau kita tidak siap dengan itu? Dan yang datang itu menyerupai orang-orang yang kita sayangi. Maka sampai diceritakan itu Abdullah bin Ahmad bin Hambal itu pernah bercerita bahwa ayahnya ketika mau meninggal, Ahmad bin Hambal itu, "Aku menyaksikan kematian ayahku. Saat kemudian ayahku itu mau meninggal, lalu kemudian ketika ditalkin gitu, diajari la ilaha illallah sampai kemudian tidak gitu. Tidak, lalu pingsan gitu. Loh, kok seperti itu gitu. Ternyata setelah siuman lagi terus ditanya, sambil masih belum sadar banget, "Bapak lihat apa?" "Ayah lihat apa?" "Setan berada di atas kakiku itu." Dia lalu kemudian mengatakan, "Kamu orang baik, kamu orang bagus." Jadi dipuji-puji seperti itu, "Ikut aku aja."
Terus dia bilang, tidak, aku tidak mau ikut kamu. Tidak, tidak. Seperti itu. Jadi ini cerita yang kemudian mengilhami kita nanti. Suatu saat kalau kita menalkin orang, lalu ketika kita menalkin orang itu, lalu kemudian dia tidak nyambung, jangan kemudian langsung ditafsiri jelek. Ya. Makanya cara menalkinnya itu juga harus pelan-pelan. Jadi tidak terus-terusan. Jadi bahasanya itu kalau umpamanya mau ditalkin itu diajari la ilaha illallah, pelan-pelan. Jadi kalau sudah pernah mengatakan la ilaha illallah, jangan terus-terusan. Itu bahasanya seandainya dia kemudian bisa ngomong, iyalah ambu cek terus-terusan kok petengan gitu. Jadi la ilaha illallah. Itu diajari seperti itu. Nah, jangan sampai kemudian menjadi fitnah kematian ini. Ini bahaya. Harus hati-hati, harus dengan giliran pelan-pelan. Nah, tidak usah kemudian dipaksa-paksa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, nanti saya akan sampaikan dalam fitnah kematian ini pun ternyata di satu kisah yang saya ambil di Mi'atu Kissatin wa Qissati fi Anisis Sholihin, ada orang yang kemudian memang tidak bisa untuk mengucapkan kalimat tahlil itu, kalimat la ilaha illallah pada saat akhir hidupnya. Kalau kemarin sudah kita jelaskan, salah satu di antaranya adalah karena dia tidak bisa menjaga lisannya dari membeber-beberkan aib seseorang, kesalahan orang lain. Yang disebut oleh Ibnu Jauzi itu, man hafidha lisanuhu li ajlillahi ta'ala fid dunya atlaqallahu lisanuhu bisyahada indal maut wa liqa Allah ta'ala. Jadi siapa yang bisa menjaga lisannya daripada membeber-beberkan kesalahan orang lain, membeber-beberkan aib orang lain karena Allah, maka nanti akan sangat dimudahkan dia menjelang kematiannya untuk mengucapkan kalimat syahadat pada saat menjelang kematiannya dan kemudian ketika mau bertemu dengan Allah. Artinya sebaliknya, siapa yang kemudian senang dan gemar untuk membeber-beberkan seperti itu dan dia gemar dan senang, maka nanti Allah akan susahkan dan sulitkan dia ketika mau meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan cerita yang menarik ini adalah cerita dari Mansur bin Ammar itu. Dia bercerita begini, dulu aku punya sahabatku itu adalah orang yang banyak maksiat, banyak melakukan dosa. Tapi lalu kemudian suatu saat dia sadar, kelihatannya sadar, lalu kemudian dia puasa, dia sholat malam, bahkan terus itu dilakukan. Nah, suatu saat katanya Mansur bin Ammar ini, kok saya lama tidak melihat saudara saya itu, lama tidak kelihatan. Setelah itu lalu ditanya, ketika ditanya dijawab, sakit katanya. Oh sakit katanya. Lalu kemudian Mansur bin Ammar ini mau menjenguk, ya, ingin tahu. Setelah itu sampai di rumahnya diterima oleh putrinya. Siapa bapak? Oh temannya. Oh silakan masuk. Jadi ayah saya sakit gitu katanya, putrinya itu. Lalu kemudian Mansur bin Ammar ini ketika melihat saudaranya yang sedang sakit ini kelihatan tidak bagus gitu. Jadi hitam, jadi terus matanya agak memutih saja gitu. Pokoknya tidak bagus lah dilihat. Sampai sedih Mansur bin Ammar. Lalu kemudian dia mengatakan begini, wahai saudaraku, kalau dalam kondisi seperti ini perbanyaklah kamu baca kalimat tahlil la ilaha illallah. Lalu orang ini kemudian melirik sama Mansur bin Ammar, lalu mengatakan, aku sudah tidak bisa untuk mengucapkan la ilaha illallah. Aku sudah dihalangi lisanku untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Terkagetlah kemudian Mansur bin Ammar ketika mendengar ini. La haula wala quwata illa billah. Kenapa engkau mengatakan begitu? Lalu mana salatmu itu? Mana tahajudmu itu? Mana puasamu itu? Lalu kemudian orang ini bercerita, sesungguhnya aku melakukan itu semua hanya aku biar disebut orang baik,
bukan karena Allah. Hanya biar orang-orang kemudian melihat aku ini orang baik, bukan karena Allah. Saat aku sendirian, tidak dilihat oleh banyak orang, aku melakukan maksiat. Lalu saat aku sakit, saat sakit luar biasa, lalu kemudian aku bilang sama putriku, ambilkan mushaf Quran. Lalu kemudian aku mengatakan, ya Allah, dengan bacaan Quran yang sudah aku baca ini, sembuhkan aku tidak akan mengulangi kembali. Lalu ternyata kemudian setelah itu sembuh. Ternyata ketika diberi kesehatan lagi, melakukan lagi yang sama. Sakit lagi, lalu kemudian suruh ambilkan lagi Quran. Ya Allah, bacaan-bacaan Quranku itu andai Engkau terima, sembuhkan aku berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sampai ketiga kalinya, lalu kemudian dia melakukan hal yang sama. Giliran saat kemudian dia mengatakan ambil mushaf Al-Quran kepada anaknya, yang sudah ketiga kalinya itu berulang kali dia begitu, artinya dia tidak ikhlas karena Allah ketika melakukan kebaikan-kebaikan hanya untuk ingin disebut sebagai orang baik, dan ketika sendirian dia justru bermaksiat. Lalu kemudian yang ketiga itu ketika dia mengatakan, akan aku baca Al-Quranmu ya Allah, karena sudah sungguhan lagi, bukan bacaanku yang akan aku baca Quran sekarang. Ternyata saat mau baca Al-Quran, dia sudah tidak bisa membaca Al-Quran. Dia tidak bisa melihat huruf-huruf Al-Quran itu. Lalu kemudian dia sakit sampai seterusnya, yang kemudian sampai dijumpai, aku sudah dihalangi Allah untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah, na'udzubillahi min dzalik. Saat itu ketika ketiga kalinya itu, lalu kemudian ketika dia bersumpah akan betul-betul tidak akan mengulangi lagi, lalu kemudian aku dengar suara, katanya orang ini kepada Mansur bin Amr, ada suara yang mengatakan, tatuba aniz zunubi idza maritta wa tarji'uz zunub liz-zunubi idza barita fakam min kurbatin nahaka minha wa kam kasafal bala idza bulita amma takhsha bi an ta'tiya al manaya wa anta alal khataya qad duhita. Ada suara yang kemudian menyatakan begitu, engkau bertobat dari dosa-dosa ketika engkau jatuh sakit, tetapi engkau kemudian kembali melakukan dosa-dosa lagi setelah kamu sehat. Entah berapa kali Allah telah menyelamatkan dirimu dari kesusahan, betapa seringnya Allah menghilangkan cobaan yang menimpa dirimu. Apakah engkau tidak khawatir kematian menimpamu sementara dirimu sedang larut dalam kesalahan-kesalahan dan dosa itu? Itu yang aku dengar, katanya orang ini kepada Mansur bin Amr. Lalu kemudian Mansur bin Amr terus melihat, terus cerita dia disaksikan. Lalu karena sudah waktunya cukup mau pulang, ketika mau pulang belum sampai di pintu rumahnya, mau keluar dari rumahnya orang ini, lalu kemudian orang ini ternyata sudah meninggal dunia. Mansur bin Amr saat itu kemudian belajar, inilah fitnah kematian. Inilah fitnah kematian yang ditakuti. Makanya doa yang kita minta kepada Allah, di antara doa-doa yang kita minta setelah tasyahud akhir itu, memohon kepada Allah jangan sampai kemudian kita berada dalam fitnah kematian yang berbahaya itu. Bermohonlah, berlindunglah kepada Allah, karena setan itu terus beraksi justru sampai pada titik kita mau mati. Dan itu bisa dibayangkan kalau kemudian kondisi, ada banyak cerita kemudian orang ketika kemudian dilarikan ke rumah sakit di satu tempat, lalu kemudian karena dia percaya rumah sakit itu adalah yang bisa menyembuhkan dan lebih bagus daripada yang lain, dibawa ke rumah sakit yang bukan Islam. Tapi ternyata tidak tahukah di sana ketika mau menjelang kematiannya, kalau terjadi itu bisa. Inilah hal yang ditakutkan, kengerian yang luar biasa tentang ending akhir hidup seseorang.
akhirnya saja setan masih bisa beraksi di saat kita sudah tidak bisa berdaya. Makanya berbohong kepada Allah di antara doa yang kemudian kita baca setelah tasyahud akhir adalah memohon kepada Allah dari fitnah hidup dan fitnah kematian. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, khususnya sekarang kita akan kaji bahas tentang azab kubur itu. Jadi kita di antara doa itu juga memohon kepada Allah agar terhindar dari yang namanya azab kubur. Dan yang menarik jamaah yang dirahmati Allah, di antara penyebab seorang itu disiksa di kuburnya itu, dan ini adalah hadis yang sudah cukup masyhur, adalah ketika Rasulullah SAW melewati satu kuburan, lalu kemudian Rasulullah menyatakan orang yang ada di kuburan ini sedang disiksa. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan, amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah wa amma ahaduhuma nakana la yastabri'u min baulihi. Rasulullah SAW bersabda, dua orang ini disiksa bukan karena dosa besar. Bayangkan, apalagi dosa besar gitu. Bukan karena dosa besar. Yang satunya itu disiksa karena dia suka namimah, suka mengadu domba orang. Seneng kalau orang itu tengkar, dia yang jadi provokatornya. Itu orang namimah. Lalu kemudian yang satunya itu adalah tidak bersuci. Ya, ketika kemudian buang air kecil, dia tidak bersuci. Banyak yang kita lihat dan saksikan biasanya kalau la yastabdu min bauli ini adalah banyak bapak-bapak laki-laki. Ya, kalau ibu-ibu rata-rata malu untuk pipis itu kan. Tapi yang sering banyak itu adalah bapak-bapak. Ya, mohon maaf, hati-hati bapak-bapak yang punya supir, tanggung jawab. Jadi kalau memang mau pipis, ya ke tempat ada airnya lah, toilet. Jangan cuma modal cuma di tek-tek gitu saja, jangan. Banyak itu. Inilah yang menyebabkan itu nanti di alam barzakh. Nah, yang menarik jamaah yang dirahmati Allah, ada yang menarik yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali itu tentang ahwalul kubur. Ketika membahas ini, kenapa kemudian hadis ini membicarakan tentang hal yang sepele, disiksa di alam kubur, di alam barzakh itu karena perbuatan yang sepele kayaknya. Ternyata kata beliau bahwa kekhususan ini adalah berbicara tentang nanti hak Allah dan hak hamba. Jadi nanti di akhirat yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah adalah tentang sholat, hak Allah itu, tentang sholatnya. Karena akhirat itu adalah nanti puncaknya. Sedangkan alam barzakh atau alam kubur itu adalah awal menuju alam akhirat. Makanya disebut innal maqbara atau innal qabra awalu manazil akhirat. Jadi kuburan itu, alam barzakh itu adalah awal menuju alam akhirat. Nah, karena nanti di alam akhirat yang akan ditanyakan adalah tentang sholat, yang pertama tentang hak Allah itu adalah sholat, maka pengantar untuk melakukan sholat itu adalah bersuci, takhar. Jadi makanya di alam barzakh pun hal itu ditanyakan. Begitu tentang hak hamba nanti di akhirat, yang nanti akan ditanyakan di akhirat itu adalah tentang pembunuhan. Dan yang menjadi pengantar pembunuhan itu adalah adu domba, saling kemudian memprovokasi untuk melakukan kejelekan. Makanya lalu kemudian di kitab Mi'ah Kissatin wa Mi'at min Anisis Salihin itu disebutkan ada satu riwayat, jangan entengkan namimah itu. Lagi-lagi ini adalah masalah dosa lisan. Jangan entengkan orang namimah itu. Kalau dalam hadis disebutkan la yadkhulul jannah namam. Tidak akan pernah masuk surga orang yang suka mengadu domba itu. Hati-hati dengan lisan. Nah,
Apa riwayat yang luar biasa itu disebutkan pernah ada seorang budak yang keren lah, bagus lah. Ketika dia jual sama orang, ini budak mau saya jual. Terus ada orang yang beli, gimana budaknya? Bagus, keren. Ada cacatnya dia, ada hal yang tidak bagusnya. Ada sih, dia cuma tukang ngadu domba gitu, tukang ini gitu. Tapi keren lah orangnya itu. Terus orang itu yang membeli ini, enggak apa-apa, cuma itu saja, cuma itu bisa diatasi gitu kan, cuma itu bisa diatasi, cuma masalah namimah itu bisa diatasi. Ternyata apa yang terjadi, budak ini ketika sudah menjadi budak di rumah tuan majikannya atau di majikannya ini, lalu karena dia suka memprovokasi, apa yang dilakukan? Budak ini mengatakan sama istrinya, majikannya yang perempuan, dia mengatakan, "Bu, bapak itu punya selingkuhan. Jadi nanti biasanya itu menginginkan ibu, lalu kemudian menginginkan bapak ini meninggal. Nanti ibu itu akan merencanakan malam pada saat bapak tidur akan membunuh bapak. Kalau tidak percaya, ya silakan aja nanti. Dia akan membunuh dengan pisau cukur." Nah, sudah. Cuma dia kan syah gitu kan. Cuma namimah saja. Nah, ternyata budak ini lalu kemudian pergi ke bapaknya. Ya, dia justru menyatakan begini, "Bu, bapak itu tidak akan mencintai ibu lagi kecuali ibu ambil rambut di jenggotnya, pokoknya ambil gunting di rambutnya atau kemudian jenggotnya, pokoknya dapat rambut. Nanti lakukan pada saat bapak tidur." Jadi benar itu. Karena itu percaya supaya takut kehilangan cintanya. Ini istrinya malam-malam itu ketika sudah petang itu bawa alat cukur untuk ngambil jenggot suaminya ketika tidur. Sedangkan suaminya ini pura-pura tidur karena menjaga, katanya dia mau membunuh saya. Ternyata betul itu. Saat kemudian dibawa, hanya diprovokasi oleh budaknya ini. Lalu kemudian ketika mau diambil rambutnya itu, lalu ini disangka mau dibunuh. Bangunlah dia, lalu diambil pisau cukur itu, dibunuh istrinya. Pembunuhan. Lalu kemudian keluarga istrinya tahu, dikabari juga sama budaknya itu bahwa rencananya akan dibunuh anaknya sampean. Datang keluarganya, bunuh laki-laki, dua-duanya meninggal. Inilah bahayanya namimah yang menganggap bahwa namimah itu hanya persoalan kecil. Ternyata bahkan Rasulullah pun menyatakan orang ini disiksa di alam barzah hanya gara-gara dia punya kebiasaan mengadu domba. Artinya ngadu orang. Dia senang kalau orang itu tengkar. Dia senang kalau heboh. Dia senang, pekerjaannya seperti itu. Nah, inilah orang-orang yang nanti akan disiksa di akhirat. Sehingga kemudian Umar bin Khattab pun paling tidak senang ketika kemudian diaduin hal-hal yang tidak baik gitu. Ya. Ketika diaduin hal-hal yang tidak baik itu, ketika suatu saat ada orang yang wadul tentang kamu ini dibilang begini katanya. Umar itu sampai mau marah sudah. Diwadulin oleh orang ini, kamu itu begini-begini, kamu begini, panas sudah. Tapi kemudian Umar kemudian menunduk, lalu kemudian istighfar, lalu kemudian mengatakan begini. Terus berhenti, setelah itu mengatakan begini, "Baik saudaraku, apa yang sudah kamu sampaikan itu aku akan coba cek. Bila ternyata kamu itu bohong dengan omonganmu, maka kamu termasuk golongan orang-orang yang dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Kamu termasuk orang yang fasik. Tapi bila ceritamu itu benar, ceritamu itu jujur, kata Umar itu, lalu dia, walaupun kamu ceritanya benar dan jujur, maka kamu juga termasuk golongan orang-orang yang wala tuti kulla hallafim mahin hammazin
masaim binamin. Maka kamu termasuk orang-orang yang kemudian orang yang suka, jangan kamu patuhi orang yang setiap omongannya sedikit-sedikit bersumpah, suka menghina, suka mencela, dan kemana-mana dia cuma kemudian menyebarkan untuk orang suka bertengkar. Jangan kamu patuhi orang yang punya kebiasaan omongannya itu cuma yang ada itu sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Dia suka mencela, dia suka menghina, dan kesana kemari pekerjaannya seperti itu. Ingat apa yang terjadi kepada istri dari Abu Lahab itu. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu malu wa ma kasab sayasla naran dhatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ini hebat ini. Fi jidha min masad. Ini hebat. Jadi diibaratkan seperti membawa kayu bakar. Istrinya Abu Lahab itu kesana kemari diibaratkan seperti membawa kayu bakar. Ada perempuan yang seperti itu. Padahal kelihatannya ibadahnya bagus, tapi kegiatan dan aktivitasnya adalah hammalatal hatab, seperti membawa api. Kesana kemari seperti itu. Kalau bapak punya istri seperti itu ujian memang buat bapak. Tapi jangan sampai kasusnya seperti kemudian menyeret seorang suami ikut seperti itu. Tapi di sisi lain, ya, apa yang dilakukan oleh Abu Lahab ini ternyata buat peringatan. Padahal Abu Lahab itu sama istrinya itu betul-betul akan mencoba mencari kesalahan sedikit pun dari Rasulullah, akan dikatakan bohong sama orang. Padahal ketika ayat ini turun yang menyatakan bahwa Abu Lahab itu akan celaka, istrinya adalah apa? Kenapa kemudian mereka tidak pura-pura jadi baik atau pura-pura masuk Islam misalnya, sehingga kemudian bisa mengatakan Muhammad bohong? Itu wahyu katanya berbicara bahwa kami ini adalah orang-orang yang tidak benar, orang-orang tidak genah. Tapi ternyata kami ini adalah orang-orang benar. Tapi kenapa mereka tidak masuk Islam pura-pura? Itulah hebatnya bahwa ternyata di situ ada rahasia Allah ditunjukkan. Bahwa ternyata katanya Syekh Mutawalli Sya'rawi itu, bila di dalam Al-Quran itu orangnya itu disebut langsung maka tidak akan terjadi lagi. Tapi kalau cuma gelarnya, jadi Abu Lahab itu gelar saja, ya. Jadi gelar, maka itu bisa terjadi di masa yang akan datang. Jadi seperti Fir'aun, ya. Itu bisa saja terjadi, ya. Karena itu gelar saja. Abu Lahab dan istrinya yang Hammalah bisa saja terjadi itu. Tapi kalau disebutkan asli orangnya namanya tidak akan terjadi lagi, ya. Tetapi kalau kemudian disebut gelarnya saja maka bisa jadi di masa yang akan datang itu terjadi. Nah, itulah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah. Salah satu doa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah setelah tasyahud akhir menjelang kita salam adalah membaca doa memohon perlindungan kepada Allah dari yang namanya azab neraka, lalu kemudian azab kubur, lalu kemudian fitnah hidup dan fitnah kematian, dan dari Dajjal. Nah, kalau Dajjal ini berkaitan dengan si mata satu gitu ya, istilahnya itu ya. Jadi sudah tidak ada kebaikan, kejelekan. Kenapa kemudian kita disuruh berdoa? Hikmahnya sejak Rasulullah sudah ada doa, padahal Dajjal itu nanti terakhir datang, supaya kemudian diingatkan pada generasi Muslim, kelompok Muslim, generasi muda, bahwa Dajjal itu memang akan datang. Lalu kemudian awas, dia pembohong, dia adalah tukang sihir yang sangat berbahaya nanti. Jadi diingatkan jauh-jauh sebelumnya, karena nanti digambarkan di akhir zaman banyak perempuan-perempuan yang kemudian terpana dengan kesaktian dari Dajjal ini. Maka sudah dibacakan ini doa supaya kemudian ingat akan ada muncul itu, supaya kemudian tidak lupa. Nah, kalau kita kemudian berusaha biasa membaca doa ini, insya Allah kita akan terlindungi dari 4 hal yang memang kemudian diperintahkan oleh Rasulullah untuk meminta perlindungan kepada Allah, dari azab neraka, azab kubur, fitnah dunia dan fitnah kematian, lalu kemudian fitnah Masih Dajjal. Mudah-mudahan kita yang hadir saat ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjadi orang yang namimah. Karena orang yang namimah itu la yadkhulul jannah namam, tidak akan pernah masuk surga orang yang suka senang, gemar untuk kemudian membuat orang saling bertengkar, membuat orang saling bermusuhan.
Justru orang beriman yang benar adalah dia senang untuk membuat orang saling damai, saling kasih sayang. Karena ciri orang mukmin itu adalah selalu berusaha untuk mendamaikan dan memberikan kebaikan-kebaikan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.